Bab 2476. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Oh, tinju dan tinju bertabrakan secara langsung, dan segera terjadi ledakan yang memekakkan telinga. Tipuan Miesikuan membuat penjaga itu sangat menderita. Saat tinju bersentuhan, kekuatan yang terkandung dalam Miesikuan meledak, dan kekuatan tinju penjaga segera runtuh. Esensi pelindung abadi hancur, dan bahkan tinju dan lengannya hancur berkeping-keping. Ah, penjaga itu tidak dapat menahan rasa sakit yang parah, berteriak di tempat, dan segera mundur. Tinjunya sangat kuat, teknik bertarung macam apa ini? Tinju tingkat tinggi, kalau tidak, kekuatannya tidak akan sebesar itu. Dua penjaga lainnya terkejut, dan bergegas maju untuk mendukung penjaga yang terluka, dan memberi penjaga yang terluka ramuan penyembuhan. Yang abadi memiliki kemampuan penyembuhan diri yang lebih kuat, dan umumnya cedera ringan tidak perlu diobati. Namun jika lengannya patah, cederanya jauh lebih serius. Jika tidak ada kekuatan tambahan lain untuk penyembuhan, pemulihan akan lebih lambat hanya dengan penyembuhan diri sendiri. Kenapa kamu tidak menggunakan seluruh kekuatanmu? Lu Chen juga sedikit terkejut, dia berusaha sekuat tenaga, tetapi pihak lain tidak. Kamu menggunakan teknik tinju yang menipu. Kelihatannya biasa saja, tapi nyatanya kekuatan tinju itu sangat kuat. Aku tertipu. Penjaga yang terluka itu menghela nafas, dan berkata, dan alamku lebih tinggi darimu, jadi aku tidak peduli, dan hanya menggunakan 50% dari kekuatanku. Tidak, tinjuku tidak menipu, malah mendominasi. Lu Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, hanya saja kekuatanku tidak cukup, jadi aku tidak menunjukkan momentum yang mendominasi. Ini adalah kebenarannya. Terlihat dari nama skill tempurnya saja, bukankah Miesi sombong? Terlebih lagi, Miesikuan adalah keterampilan tempur tingkat atas peringkat langit, semakin tinggi basis budidayanya, semakin besar momentum pertarungannya. Sebaliknya jika ditinju, itu hanyalah pukulan biasa tanpa momentum apapun. Jika Anda meledak pada saat disentuh, Anda akan dikira penipuan. Kamu tidak memiliki aura yang mendominasi, tetapi kamu memiliki pukulan yang mendominasi. Keterampilan bertarungmu bermutu tinggi dan kuat. Penjaga lain di tahap awal Xuanxian merasa iri dengan keterampilan bertarung Lu Chen, dan memandang rekannya yang terluka. Dia juga berkata, dia secara keseluruhan lebih tinggi darimu, dan kamu tidak bisa mengalahkan 50% kekuatannya hanya dengan mengandalkan keterampilan tempur tingkat tinggi. Kekuatan, ini hanya dapat dilakukan jika kekuatan dasar Anda sangat kuat, bahkan sangat kuat hingga mendekati Xuanxian. Petik 2. Orang dengan potensi besar dalam seni bela diri umumnya memiliki kekuatan dasar yang lebih besar daripada orang biasa. Para penjaga di tahap tengah Xuanxian sangat yakin. Kaisar Ludan, tangannya yang terputus belum sembuh, jadi dia tidak bisa lagi bersaing dengannya untuk saat ini. Penjaga di tahap awal Xuanxian memandangi orang yang terluka itu, tetapi tidak bisa menahan rasa penasarannya, jadi dia berkata, tetapi saya benar-benar ingin mencoba, saya akan memukul dengan seluruh kekuatan saya, bisakah Anda menerimanya? Kamu gila, apakah kamu ingin membunuh Kaisar Ludan? Bahkan jika Kaisar Ludan adalah arogansi super tiada taraf, tidak peduli seberapa kuat kekuatan tempurnya, dia tidak dapat menahan serangan penuhmu. Kalian berdua bersaing dengan Kaisar Ludan, paling banyak kalian bisa menggunakan 80% kekuatan kalian, bukan 100%. Penjaga di tahap tengah Xuanxian segera keberatan. Alasan bersaing dengan Lu Chen adalah karena penasaran dengan kekuatan tempur Lu Chen, dan mengetahui tingkat kekuatan tempur Lu Chen yang memiliki potensi besar dalam ilmu bela diri. Meskipun mereka bukan alkemis, mereka adalah kultivator bela diri dari Sekte Alkimia. Mereka yang tergabung dalam Sekte Alkimia tidak dapat membunuh Kaisar Alkimia dalam keadaan apapun. Secara khusus, Lu Chen masih merupakan Kaisar Alkimia peringkat 9, seorang kuasi alkimia, yang statusnya jauh lebih tinggi daripada mereka. Ayo, gunakan 100% kekuatanmu dan lakukan yang terbaik, kalau tidak aku tidak akan bisa menguji sejauh mana kekuatan tempurku. Lu Chen berkata begitu, terus terang, dia ingin menggunakan beberapa penjaga untuk berlatih. Jika dia memukul dengan sekuat tenaga, kamu mungkin tidak mampu menahannya, dan kamu akan hancur berkeping-keping. Penjaga jangka menengah Xuanxian memperingatkan. Jangan khawatir, itu tidak mungkin. Biarpun aku tidak bisa mengalahkannya, aku tidak akan terpesona olehnya. Lu Chen terkekeh, lalu berbalik, dan berkata kepada penjaga di tahap awal Xuanxian, pukullah dengan seluruh kekuatanmu,
atau jangan melawan. Baiklah, biarkan Kaisar Ludan membuka penglihatannya. Penjaga awal Xuanxian mengangguk dan memutuskan untuk mencoba Lu Chen. Kamu tidak perlu membukanya, kamu dan aku akan bekerja keras pada kekuatan dasar, tidak perlu bermain terlalu besar. Lu Chen menggelengkan kepalanya, bersikeras untuk tidak memulai pertempuran, tetapi untuk terus menguji seberapa jauh kekuatan dasar Xuanxian. Kalau begitu kamu pukul. Penjaga itu tidak segan-segan. Bagus, Lu Chen menjawab, dan segera mengayunkan tinjunya dan menghempaskannya. Pukulan itu masih biasa-biasa saja dan kurang momentumnya, namun masih mengandung kekuatan dahsyat yang siap menyerang. Menangkap, di saat yang sama, penjaga itu juga meninju dengan kekuatan 100% dan berusaha sekuat tenaga. Pukulan penjaga itu jauh lebih kuat. Tinjunya ada di mana-mana, menembus tekanan perih, dan terdengar desiran angin perih, menyebabkan retakan muncul di angkasa. Ledakan. Dalam sekejap mata, kedua tinju itu bergetar bersamaan, menghasilkan ledakan yang memekakkan telinga. Kekuatan kedua tinju itu runtuh pada saat yang sama, membentuk akibat pertempuran yang menyebar, bergulir dalam radius 10 kaki. Itu benar, akibat dari pertempuran hanya berdampak dalam radius 10 kaki, dan ditekan oleh tekanan abadi yang kuat. Jika ini terjadi di dunia fana, akibat dari pertempuran abadi semacam ini akan menyebar, dan akan runtuh dalam jarak 1 juta mil. Pada saat itu, keduanya berbalik dengan kekuatan, dan mereka terbang bersama. Lu Chen terbang hanya 10 kaki jauhnya, dan segera menghentikan pengebirian. Dan penjaganya sangat kuat, dia terbang sejauh 100.000 kaki sebelum dia berhasil menstabilkan sosoknya. Ya Tuhan, Kaisar Ludan, Anda benar-benar seorang jenius yang tak tertandingi dalam seni bela diri, kekuatan dasar Anda sangat kuat. Sungguh membuka mata untuk melampaui alam besar dan mengalahkan tahap awal Xuanxian. Pada saatnya nanti, jika kamu mencapai puncak Huangxian, kamu pasti akan memiliki kekuatan untuk melawan puncak Xuanxian. Penjaga di tahap tengah Xuanxian sangat terkejut dan sangat tersentuh. Yah, aku baru saja dilahirkan dengan kekuatan yang besar. Ketika Lu Chen Fei kembali, dia menemukan alasan acak untuk membohongi pihak lain. Apa yang terlahir dengan kekuatan besar? Keturunan 9 naga memiliki berkah pembuluh darah naga, dan kekuatan dasar mereka pada dasarnya kuat, sehingga dapat dianggap sebagai semacam kekuatan alami. Terlebih lagi, Lu Chen memiliki lapisan tambahan kekuatan baru lahir, yang setara dengan memiliki 2 kekuatan abadi. Hanya saja kekuatan kedua makhluk kahyangan tersebut masih dangkal dan belum menjadi kuat, baru pada tahap awal. Keabadian tingkat rendah memiliki total 4 alam besar, langit dan bumi misterius dan kuning. Namun, keempat alam besar ini mengembangkan kekuatan abadi yang serius, tetapi tingkat kekuatannya sama, hanya jumlah kekuatannya yang meningkat. Huangxian telah mengembangkan 1 kekuatan surgawi, Xuanxian telah mengembangkan 2, dan Earth Immortal telah mengembangkan 4. Dan kekuatan yang dikembangkan oleh makhluk surgawi adalah yang paling banyak, yang secara langsung merupakan kekuatan 8 jalan, yang sangat kuat dan milik daerah aliran sungai makhluk surgawi tingkat rendah. Justru karena Xuanxian memiliki 2 kekuatan surgawi, 1 kekuatan surgawi lebih banyak dari Huangxian, dan 2 kali lebih kuat dari Huangxian. Tetapi 2 kekuatan surgawi di tahap awal Xuanxian tidak terlalu kuat, tidak lebih kuat dari Lu Chen, dan peningkatan kekuatan dasar Wumei tidak sebesar Lu Chen. Jadi, bagaimana para penjaga di tahap awal Xuanxian bisa bersaing dengan Lu Chen untuk mendapatkan kekuatan dasar, terutama kekuatan tinju, bagaimana mereka bisa mengalahkan Lu Chen? Artinya, Lu Chen layak menjadi makhluk abadi, dan kekuatannya tidak cukup kuat. Mie Xikuan belum menunjukkan momentum apapun, dan masih dalam kondisi daya rendah, jika tidak, kedua penjaga itu pasti akan dipotong kayunya. Karena rendahnya kekuatan Mie Xikuan, ada lebih banyak ruang untuk perbaikan, dan kekuatan tinju di tahap selanjutnya akan menjadi semakin kuat. Inilah kengerian dari teknik pertarungan penghancur dunia. Kaisar Ludan dilahirkan dengan kekuatan yang besar. Penjaga di tahap tengah Xuanxian menggelengkan kepalanya, dan berkata lagi, tidak peduli bagaimana saya melihatnya, Kaisar Ludan bukanlah tubuh yang kuat, ia tidak dapat dilahirkan dengan kekuatan yang besar. Yah, maksudku kekuatan ledakan. Lu Chen terkekeh, dan biarkan saja, dia tidak repot-repot mencari alasan lain. Kekuatan ledakan, hal ini tidak dapat dijelaskan dengan jelas. Kaisar Ludan, tinjunya kuat, ayo datang lagi. Penjaga di tahap awal Xuanxian terbang mundur dengan terhuyung-huyung,
dengan ekspresi keengganan di wajahnya, tetapi masih ada noda darah di sudut mulutnya, dan dia tahu bahwa luka dalam itu serius. Perdebatan antara kamu dan aku sudah berakhir. Lu Chen menolak. Dia telah menguji bahwa kekuatan dasarnya lebih kuat daripada tahap awal Xuanxian, jadi tidak ada artinya melawan penjaga itu lagi. Kali ini, visi kita terbuka penuh, dan saya tidak akan kalah lagi. Kata penjaga di tahap awal Xuanxian. Saya sudah mengetahui jarak antara saya dan Xuanxian di tahap awal, jadi saya tidak perlu bertarung lagi. Lu Chen menggelengkan kepalanya, tapi tetap menolak untuk bertarung lagi. Karena, jika dia memanggil Zhan Shen, kekuatannya akan meningkat pesat, dan kekuatan Nye Xikuan akan semakin kuat, penjaga itu tidak akan mampu menahan satu pukulan pun. Jadi, kamu tidak mau mencoba bersamaku, kata penjaga jangka menengah Xuanxian. Tidak ada penglihatan. Lu Chen memandang penjaga jangka menengah Xuanxian, dan bertanya seperti ini. Bisa, penjaga Xuanxian jangka menengah mengangguk, setuju untuk tidak membuka visi, dan hanya bersaing dengan Lu Chen untuk mendapatkan kekuatan dasar. Kedua kekuatan abadinya jauh lebih kuat dari tahap awal Xuanxian, dan dia mungkin tidak akan kalah dari Lu Chen. Idenya adalah jika dia tidak membuka visinya, tidak meningkatkan kekuatan dasarnya, intensitas pertarungannya relatif rendah, dan tidak mudah membunuh orang. Tapi dia tidak tahu apa yang dipikirkan Lu Chen. Selain menguji tingkat kekuatan dasar, Lu Chen memiliki alasan penting lainnya, yaitu untuk tetap bersikap low profile. Keturunan 9 naga menikmati reputasi tinggi di alam abadi. Begitu kelima naganya bertarung, beberapa penjaga akan mengetahui identitasnya. Saat itu, siapa yang mau bersaing dengannya? Kamu memukul duluan. Lu Chen mengangkat tangannya, menunjukkan bahwa pihak lain akan didahulukan, dan itu sangat murah hati. Kalau begitu beri aku pukulan. Penjaga jangka menengah Xuanxian mengangkat tinjunya dan menghancurkannya, segera menghancurkan ruang. Dengan pukulan itu, suara angin bertiup kencang, menghancurkan ruang saat ini dan menahan Lu Chen. Hancurkan dunia. Lu Chen mengepalkan tinjunya yang panjang, dan itu muncul dengan cara yang biasa. Ruangan itu masih bergejolak, seolah-olah tinju itu sangat lemah sehingga bisa dipatahkan dengan meniupkan peluru. Ledakan, dua tinju bertabrakan lagi, dan suara pukulan kembali terdengar di langit. Pada saat itu, kekuatan kedua pukulan tersebut tidak jauh berbeda, keduanya runtuh satu demi satu, dan gelombang kejut mengguncang ke segala arah. Kekuatan tinju Lu Chen runtuh terlebih dahulu, bahkan esensi pelindung abadi pun hancur, dan seluruh tubuhnya juga terlempar ratusan kaki jauhnya. Penjaga di tahap tengah Xuanxian runtuh setelah meninju, tetapi esensi pelindung abadi tidak runtuh, dan kekuatan yang menjadi bumerang olehnya tidak kuat, dan dia hanya mundur lebih dari satu kaki. Dengan pukulan ini, Lu Chen kalah, tetapi dia masih menjatuhkan lawannya lebih dari 10 kaki, yang tidak dianggap sebagai kekalahan total. Anda harus tahu bahwa dia berada di tahap tengah Xuanxian, dia lebih dari satu alam besar yang lebih tinggi dari Lu Chen, dan kekuatan dasarnya jauh lebih kuat daripada di tahap awal Xuanxian. Jika itu adalah Huangxian lain, apalagi Huangxian tahap awal, bahkan puncak Huangxian akan terpesona oleh pukulan acak di tahap tengah Xuanxian. Tapi Lu Chen tidak hanya membawanya turun, tapi juga terbang ratusan kaki jauhnya. Tidak ada darah yang tumpah dari sudut mulutnya, dan sepertinya dia tidak mengalami luka dalam. Dia benar-benar berbeda dari orang biasa dan melanggar peraturan. Tinju yang kuat, tubuh yang kuat. Melihat ini, penjaga Xuanxian jangka menengah tidak tahan lagi, dan mengacungkan jempol kepada Lu Chen dengan sepenuh hati. Ternyata saya tidak dikalahkan oleh Kaisar Lu dan, betapa beruntungnya. Penjaga yang lengannya meledak merasakan hawa dingin di punggungnya saat ini, dan berkata dengan gembira, saya tidak merasa bersalah ketika lengan saya meledak, tidak sama sekali. Melihat Lu Chen selamat dari tahap tengah Xuanxian, dia tidak takut akan ada hantu. Baru saja, dia mati rasa dan ceroboh, hanya menggunakan 50% kekuatannya untuk melawan Lu Chen, rasanya seperti berjalan melewati gerbang neraka. Ternyata Kaisar Lu dan tidak membuka penglihatannya, dan tidak memukuliku, itu berarti menjagaku. Penjaga lain di tahap awal Xuanxian membuka matanya lebar-lebar, dan juga merasakan hawa dingin di punggungnya, dan lapisan keringat dingin muncul di dahinya. Dengan kekuatan dasar saja, Lu Chen tidak lebih buruk dari semester tengah Xuanxian. Setelah penglihatan Lu Chen diaktifkan sepenuhnya dan kekuatannya meningkat, dia mungkin bisa meledakkannya dengan satu pukulan. Dan dia bukanlah seorang jenius seni bela diri yang tiada taranya,
setelah membuka visinya, dapatkah peningkatan kekuatannya berada pada level Lu Chen? Kekuatan dasar Xuanxian tahap tengah memang jauh lebih besar daripada kekuatan dasar Xuanxian tahap awal. Saya benar-benar tidak bisa melawannya. Lu Chen Fei kembali, terengah-engah, tersipu, seolah dia baik-baik saja. Kamu masih memiliki metode ejaan lain, tapi aku ingin tahu apakah kamu bersedia mencobanya. Penjaga jangka menengah Xuanxian mengatakan ini, menyiratkan bahwa kedua belah pihak akan bertarung lagi. Visi akan terbuka penuh, dan mereka akan berusaha sekuat tenaga. Seperti yang saya katakan sebelumnya, saya akan bersaing dengan Anda, dan saya hanya akan memperjuangkan kekuatan-kekuatan dasar, bukan yang besar. Lu Chen tahu apa maksud pihak lain. Meski tidak merespon positif, ia sudah mengungkapkan sikapnya dari samping. Itu bukan untuk membuka visi, bukan untuk memanggil tubuh pertarungan, dan bukan untuk memainkan pertandingan besar. Meskipun, dengan kekuatan dasar, dia tidak bisa melawan Xuanxian tahap tengah. Hal ini tetap terjadi ketika lawan belum menggunakan skill tempur, namun sudah menggunakan skill tempur. Jika lawan benar-benar berusaha sekuat tenaga, mengaktifkan kelainan, dan menggunakan keterampilan tempur. Kemudian, dia harus memanggil tubuh pertarungan, dan akan mudah untuk membunuh orang pada saat itu. Setelah tubuh pertarungan 5 naganya keluar, kekuatannya meningkat pesat. Kekuatan Mie Xiguan akan sangat menakutkan, dan para penjaga di tahap tengah Xuanxian jelas bukan lawannya. Hal ini ditegaskan berdasarkan pemahamannya yang menyeluruh tentang kekuatan tubuh petarung Wulong. Oleh karena itu, cukup menguji kekuatan dasar dan memahami secara kasar kekuatan tempur diri sendiri, dan tidak perlu menguji gaya permainan yang ekstrim. Kaisar Ludan, yang mengembangkan alkimia dan seni bela diri, adalah arogansi yang tiada taranya. Penjaga di tahap tengah Xuanxian tahu apa yang dimaksud Lu Chen, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Jika Kaisar Lu dan secara resmi bergabung dengan Sekte Pil, dia pasti akan menjadi objek pelatihan utama dari Sekte Pil. Dia akan memiliki masa depan yang cerah di masa depan, dan dia bahkan bisa menyebut angin dan hujan di negeri dongeng. Sekte Alkimia, tidak peduli arogansi macam apa yang masuk, mereka semua melakukan pekerjaan kuli alkimia. Menurutmu apakah itu cocok untukku? Lu Chen bertanya balik. Dengan pertanyaan ini, para penjaga terdiam di tempat dan tidak berani bersuara. Mereka telah berada di Danzong selama bertahun-tahun, bagaimana mungkin mereka tidak mengetahui apa yang terjadi dengan Dan Xiu di Danzong? Seperti yang dikatakan Lu Chen, semua pembudidaya alkimia dari Sekte Alkimia, tidak peduli seberapa tinggi status mereka, adalah pekerja keras dalam alkimia. Tidak mungkin, sebagian besar ramuan abadi untuk mengolah keabadian disediakan oleh Danzong. Oleh karena itu, misi alami Dan Xiu adalah menyempurnakan alkimia untuk memenuhi sebagian besar kebutuhan seluruh negeri dongeng. Dan Lu Chen bukanlah seorang kultivator alkimia murni, dia terutama berlatih seni bela diri, dan dia terbiasa bebas dan mudah, jadi wajar jika dia tidak tahan dengan alkimia siang dan malam. Karena itu, para penjaga tidak berani menjawab pertanyaan retoris Lu Chen. Tanggapan harus jujur, tapi sejujurnya, alkimia tidak cocok untuk seni bela diri, tapi bagaimana bisa dikatakan? Oke semuanya, ini akhir dari diskusi hari ini. Terima kasih telah menemani Ben Dandi untuk saling belajar, sehingga Ben Dandi memiliki pemahaman yang cukup tentang kekuatan tempurnya sendiri. Kaisar ini ada yang harus dilakukan dan perlu meninggalkan sekte kecil untuk sementara. Saya harap kalian bertiga akan menjaga orang-orang di kota yang terkepung dengan baik sebelum saya kembali. Orang-orang itu adalah saudara-saudara saya. Saya berharap mereka bisa bermeditasi dengan tenang dan tidak diganggu oleh orang luar. Lu Chen menangkupkan tangannya ke arah ketiga penjaga itu dan berkata demikian. Dengan kami di sini, tidak ada yang bisa mengganggu orang-orang di kota yang terkepung. Mohon jangan khawatir tentang ini, Kaisar Lu Dan. Sebaliknya, kami masih mengkhawatirkanmu, Kaisar Lu Dan. Begitu kamu meninggalkan sekte kecil, kamu akan memasuki wilayah Duanyun Xianmen, dan kamu akan kehilangan perlindungan dari sekte kecil alkimia. Kaisar Lu Dan memukuli generasi kedua yang kaya itu, dan menaruh dendam pada Duanyun Xianmen. Sekte Duanyun tidak akan membiarkanmu pergi. Jika dia mengetahui bahwa kamu telah meninggalkan cabang kecil, dia mungkin akan membalas dendam padamu. Kaisar Lu Dan, bahkan jika kamu bisa memenangkan tahap tengah Xuanxian, kamu tidak bisa mengalahkan kepala Duanyun di tahap akhir Xuanxian. Jika Kaisar Lu Dan tidak ada urusan penting,
Lebih baik jangan meninggalkan lingkup sekte kecil, jangan sampai dia disergap oleh Duanyun Xianmen. Dengan potensi Lu Dan di dalam seni bela diri, selama dia terus berlatih dengan sekte kecil, bahkan jika dia berkultivasi hingga tahap akhir Huangxian, dia mungkin tidak akan takut dengan kepala Duanyun. Ketiga penjaga itu membujuk satu demi satu. Tidak, aku ingin menilai Dan Xian, aku harus pergi, aku tidak bisa melakukannya. Lu Chen menggelengkan kepalanya, dan berkata, adapun sekte abadi Duanyun. Jika kepala Duanyun ceroboh dan berani mencari-cari kesalahanku, aku akan membunuhnya hidup-hidup. Kepala Duanyun berada di tahap akhir Xuanxian, itu bukan lelucon, Kaisar Lu dan tidak boleh meremehkan musuh. Penjaga Xuanxian tingkat menengah mengingatkan, dan berkata lagi, pada tahap akhir Xuanxian, dua kekuatan abadi sangat kuat, jauh lebih kuat daripada Xuanxian tingkat menengah saya. Aku tahu, tapi aku tidak takut padanya. Lu Chen tersenyum, dan berpegangan tangan dengan ketiga penjaga itu lagi, lalu berbalik dan menghilang. Setelah terbang keluar dari jangkauan sekte kecil, Lu Chen mengeluarkan naga bersisik hijau, menunggangi naga bersisik hijau, dan terbang langsung ke Yingzhou. Setelah terbang sekitar sebatang dupa, dia terbang di atas kota peri. Lu Chen tiba-tiba menghentikan naga bersisik hijau itu, lalu melihat ke bawah ke kota peri, dan berpikir keras. Hei, bos, apa yang kamu pikirkan? King Linlong menunggu beberapa saat, melihat Lu Chen tidak bergerak, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Aku berpikir, setelah majikanku menjadi kaisar, tuanku akan membawanya ke alam abadi. Lu Chen kembali sadar, terus menatap Xianzhen, dan berkata, ketika saatnya tiba, perhentian pertama guru pastilah kota Xiaoxian ini. Saya khawatir dia tidak akan tahu apa-apa dan tersesat. Lupakan saja, tuanmu adalah orang yang cerdas, dan dia tidak punya otak, jadi bagaimana dia bisa tersesat? Kata naga sisik hijau tidak setuju. Di daerah ini, hanya ada satu gerbang peri Duanyun. Kota Xiaoxian adalah situs penting bagi Duanyun Xianmen. Duanyun Xianmen memiliki titik pendaftaran di kota Xiaoxian. Saya mendengar bahwa semua orang diterima. Saya khawatir guru tidak mengetahui situasinya dan memasuki sekte abadi Duanyun dengan linglung, itu akan mengerikan. Bagaimanapun, saya memiliki sedikit keluhan dengan sekte abadi Duanyun. Tidak pantas bagi guru untuk menjadi murid Duanyun. Kata Lu Chen, biarkan aku pergi, apa yang akan kamu lakukan? Sudah berapa lama kamu berada di Xianyu, dan kamu memiliki keluhan dengan seorang Xianmen begitu cepat? King Linlong memutar matanya, dan berkata dengan marah, berdasarkan apa yang saya ketahui tentang bos, keluhannya pasti tidak sedikit, tapi besar. Jangan khawatir tentang omong kosong ini, bantu aku memikirkan cara agar setelah tuanku datang, aku tidak akan memasuki Duanyun Xianmen. Kata Lu Chen, kembalilah ke benua Yuanwu dan beritahu tuanmu secara langsung. Kata naga skala biru, idiot, makhluk abadi tidak bisa kembali ke dunia fana. Lu Chen berkata dengan marah. Penyelundupan. Naga bersisik biru berkata lagi, idiot, benua Yuanwu memiliki pintu masuk, tidak seperti benua lain di mana kamu bisa turun, tidak mungkin untuk menyelinap masuk. Lu Chen menjadi semakin marah. Maka hanya ada satu solusi bodoh, tetaplah di Xianzhen dan tunggu tuanmu. Naga skala biru mengatakan demikian. Saya tidak tahu kapan guru akan masuk. Saya tidak tahu bagaimana cara membawa seluruh pasukan dan menunggu di sini dengan bodoh. Terlebih lagi, tuanku mengatakan sesuatu sebelumnya, kuharap aku bisa mencari nafkah di negeri dongeng, dan aku tidak ingin main-main dengan muridku. Jika guru menemukan saya menunggunya ketika dia masuk, dia pasti akan marah. Cara bodohmu tidak akan berhasil. Lu Chen menolak ide buruk King Linlong. Kalau begitu lakukan langkah terakhir, hancurkan sekte abadi Duanyun secara langsung, dan tinggalkan tuanmu tanpa sekte abadi untuk berinvestasi. Kata naga bersisik biru dengan ganas. Aku pergi, kamu benar-benar naga jahat, dengan terlalu banyak niat membunuh, apakah kamu ingin aku mengubahmu? Lu Chen mengerutkan kening, dan memukul naga bersisik hijau itu dengan kastanya, lalu memarahi, aku hanya ingin menghajarmu. Putra kepala sekte Duanyun tidak memiliki perseteruan darah dengan sekte peri Duanyun. Jika dia langsung memusnahkan seluruh keluarga hanya karena omong kosong ini. Abadi, apakah aku penjahat yang tidak masuk akal? Petik 2. Aku hanya berbicara, mengapa bos harus menganggapnya serius? Naga sisik hijau menyeringai, dan berkata, aku tidak tahu berapa banyak makhluk abadi yang ada di sekte peri.
Bahkan jika bos ingin menghancurkan mereka, dia tidak memiliki kekuatan itu. Itu bukan musuh bebuyutan, bahkan jika aku memiliki kekuatan, aku tidak akan menghancurkan sekte peri. Lu Chen berpikir sejenak, dan merasa tidak ada solusi yang baik, maka ia harus menyerah. Lupakan saja, yang penting uji alkimianya, ayo lanjutkan perjalanan kita. Ketika saya kembali dengan jubah alkimia, saya memiliki banyak masalah, dan saya dapat menyelesaikannya dengan mudah. Tepat ketika naga bersisik hijau hendak terbang, 7 atau 8 orang tiba-tiba terbang dari kota Xiaoxian di bawah, menghalangi jalan Lu Chen. Orang-orang itu mengenakan jubah Duanyun, mereka semua adalah murid Duanyun, dan pemimpinnya adalah Fu Yidai. Lu Chen, aku sedang menunggu kelinci di kota Xiaoxian, dan aku benar-benar menjagamu, kelinci terkutuk. Yidai menggerakkan matanya, menunjuk ke hidung Lu Chen, dan berkata dengan senyum sinis, kupikir, kamu akan tinggal di sekte kecil selama sisa hidupmu dan kamu tidak akan bisa membalaskan dendamku. Di luar dugaan, kamu begitu berani hingga berani keluar. Ayo berani melewati kota Xiaoxian. Tahukah kamu kalau kota Xiaoxian adalah tempat penting bagi Duanyun Xianmen kita? Petik 2. Aku hanya berjalan-jalan, aku tidak tahu apa-apa. Lu Chen tersenyum, menatap telapak tangan Fu Yidai yang baru lahir lagi, dan mencibir, oh, tanganmu yang cacat akhirnya sembuh dan kamu bisa menjadi tangan lagi. Orang cacat, sebagai tuan muda Duanyun Xianmen, Fu Yidai terbiasa mendominasi dan mendominasi. Bagaimana dia bisa mentolerir ejekan orang lain? Terlebih lagi, terakhir kali Lu Chen meniup tangannya, dia adalah musuhnya, dan jika dia tidak membunuh Lu Chen, amarahnya tidak dapat dihilangkan. Jika ayahnya tidak takut pada Danzong dan melarangnya membuat masalah di cabang kecil Dandao, dia pasti sudah lama membawa orang untuk membunuhnya. Dia tidak bisa mengalahkan Lu Chen, tetapi sebagian besar sekte Duanyun Xiannya adalah master. Bukankah membunuh Lu Chen seperti membunuh seekor ayam? Tidak peduli seberapa kuat Lu Chen, dia hanya cukup baik untuk menjadi peri, dan dia baru berada di tahap awal Huangxian. Dan orang-orang yang dibawanya semuanya berada di puncak Huangxian, bisakah Lu Chen mengalahkan mereka? Sudah saat ini, anakmu masih keras kepala, aku benar-benar tidak tahu siapa yang memberimu kepercayaan. Fu Yidai mendengus dingin, menoleh untuk melihat murid sekte abadi Duanyun di belakangnya, dan memerintahkan, saudaraku, anak inilah yang meledakkan tanganku, potong dia. Yakinlah, Tuan Muda, kebencian Tuan Muda adalah kebencian kami, anak ini. Sudah mati, anak ini hanya layak menjadi peri, dia masih peri kuning terendah, dan dia benar-benar luar biasa. Kita semua berada di puncak Huangxian, beberapa hari lebih tinggi darinya, dan kita bisa menunjukkan siangnya hanya dengan satu jari. Nak, aku sarankan kamu langsung bunuh diri, untuk menyelamatkan seluruh tubuh. Ya, bunuh diri. Jika kami melakukannya, kamu akan mati lebih buruk lagi. 6 atau 7 murid Duanyun bergegas dan mengepung Lu Chen, berteriak dengan nada menghina. Hei, kalian Duanyun Xianmen yakin ingin tinggal bersamaku selamanya? Sebelum Lu Chen dapat menjawab, King Linlong berbicara terlebih dahulu, saya ingatkan Anda, musuh manapun yang menjadi bos saya akan berakhir buruk, Anda bisa mengetahuinya. Naga jahat tingkat pertama, naga jahat di awal orde pertama. Anak ini benar-benar menemukan naga jahat sebagai tunggangan, sungguh aneh. Saat itulah murid Duanyun menyadari ada naga jahat yang berbicara kepada mereka di bawah selangkangan Lu Chen. Naga jahat bukanlah naga sungguhan, juga bukan binatang peri. Itu adalah jenis binatang spesial di negeri dongeng. Ia hidup di negeri dongeng binatang aneh dan jarang muncul di negeri dongeng penglai. Tapi pangkat naga jahat itu sama dengan pangkat binatang peri, dan kekuatannya juga serupa. Naga jahat tingkat pertama setara dengan binatang peri tingkat pertama, dan juga setara dengan peri kuning manusia. Naga jahat pada tahap awal orde pertama setara dengan tahap awal Huangxian, yaitu berada pada level yang sama dengan Lu Chen. Mulut naga jahat ini tidak bersih, tangkaplah. Aku akan mengupasnya dan mengambil pil binatang itu, lalu memasak daging naganya sebagai lauk. Aku akan mengundang semua murid Duanyun untuk makan daging naga. Fu Yidai berteriak dengan marah. Haha, tidak masalah. Hari ini, kita punya daging naga untuk dimakan. Wah, jika kamu menyerahkan naga jahat itu dan bunuh diri, kamu bisa meninggalkan seluruh tubuh dan mati dengan bahagia. Murid Duanyun itu tertawa keras, menatap King Linlong dengan niat jahat, dan kemudian mengancam Lu Chen.
Sekelompok idiot yang ingin memakanku ketika mereka akan mati. Bahkan dewa pun tidak bisa menyelamatkanmu. King Linlong mencibir, melihat murid-murid Duanyun ini, matanya seperti menatap orang mati, dan kemudian berkata kepada Lu Chen, "Bos, orang-orang ini sombong dan sombong, kamu bisa melakukannya sekarang." "Lakukan, tangan apa yang kamu gerakkan?" "Aku tidak berniat melakukannya, Wow." Lu Chen memandang King Linlong dan berkata sambil setengah tersenyum. Naga bersisik biru itu melayang menjauh, dan bahkan memerintahkannya untuk melakukannya, itu sebenarnya tidak besar atau kecil. Jika Anda tidak memberi pelajaran kepada orang ini, di masa depan orang ini tidak akan membuat kemajuan apapun, bahkan ekornya akan terangkat ke langit. "Hei, siapa yang akan melakukannya jika kamu tidak melakukannya?" Naga bersisik biru itu terkejut. "Tentu saja itu kamu." Lu Chen memandang King Linlong dengan dingin, dan kemudian berkata dengan tenang, "Sebagai tunggangan dan binatang perangku, kamu secara alami harus mengambil tindakan untuk menyelesaikan masalah tuannya, atau aku akan membesarkanmu sebagai bajingan." Aku pergi. Kelompok orang ini semuanya berada di puncak Huangxian, yang setara dengan monster di puncak Orde Pertama. Bagaimana saya bisa mengalahkan mereka di awal Orde Pertama? Ini hampir sama saja dengan dipukuli. Mendengar ini, warna kulit King Linlong berubah, dan bahkan nada suaranya menjadi rendah. Pada saat ini, ia juga tahu bahwa apa yang baru saja dikatakannya melewati batas, dan Lu Chen sedang memberinya pelajaran. Sebagai tunggangan dan binatang perang Lu Chen, ia berani memerintahkan tuannya untuk melakukan sesuatu, bukankah itu berarti kematian? Lu Chen menghajarnya di depan umum, untuk memberikan sedikit martabat. Selain itu, kekuatan tempur Lu Chen sangat menakutkan. Tanpa berperang, dia dapat mengalahkan Xuanxian tahap awal hanya dengan kekuatan dasar, dan dapat dengan mudah menahan pukulan Xuanxian tahap tengah. Akan mudah bagi Lu Chen untuk membersihkannya, dan bahkan membersihkan kelompok murid Duanyun ini. Kalau begitu diamlah dan berhenti bicara omong kosong. Lu Chen memelototi King Linlong, lalu mengabaikan orang ini, dan malah fokus pada murid-murid Duanyun itu. "Aku akan memberimu kesempatan untuk bertahan hidup, lari, jangan tinggal, atau kalian semua akan mati." Pada masa-masa awal Huangxian, dia berani berbicara dengan lantang. Entah dia bodoh atau punya otak berlubang. Berhentilah bicara omong kosong dengannya, naiklah dan jadilah dia, lalu tangkap naga jahat itu. "Aku di sini untuk membunuh, tangkap naga itu." Murid-murid Duanyun itu sangat marah, dan mereka menyerang satu demi satu. Mereka tidak terlalu memperhatikan Lu Chen, mereka bahkan tidak membuka penglihatannya, dan langsung mendatangi Lu Chen. Untuk menghadapi sekelompok orang di puncak Huangxian, Lu Chen bahkan tidak perlu memanggil Zanshen, dan dia bahkan tidak repot-repot menggunakan Miesikuan. "Mati!" Lu Chen membuka tangannya lebar-lebar, kelima jarinya membentuk cakar, dan dia mengulurkan tangannya, meraih langsung ke arah murid Duanyun yang bergegas ke depan. Itu benar, itu adalah petarung yang mengguncang surga di alam fana. Fan Tianshou adalah keterampilan tempur tingkat rendah di alam abadi, dan kekuatannya melawan makhluk abadi tidak tinggi, tetapi Lu Chen tidak mengandalkannya untuk memukul orang, itu terutama mengandalkan kekuatan dasarnya yang kuat. Di puncak Huangxian, kekuatan abadi adalah yang terkuat, tetapi hanya ada satu kekuatan abadi. Dan kekuatan abadi Lu Chen tidak kuat, tetapi dia memiliki dua kekuatan abadi, yang tidak berbeda dengan tahap awal Xuanxian, menghancurkan keberadaan puncak Huangxian. Dengan dukungan dua kekuatan surgawi, kekuatan cakar bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh puncak Huangxian. Ledakan, murid Duanyun itu tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi cakar Lu Chen yang lebih cepat dari kilat mencengkeram bahu kirinya, dan kemudian bahu kirinya tergores dan meledak, dan seluruh tubuh perinya hancur berkeping-keping. "Apa?" Murid Duanyun yang lain terkejut dan berdiri tercengang di tempat. Lu Chen baru berada di masa-masa awal Huangxian, dan dia bahkan tidak membuka penglihatannya, dan langsung merobek puncak Huangxian dengan tangannya. Itu tidak bisa dipercaya, dan benar-benar merusak kesadaran semua orang. Lu Chen 3 alam kecil lebih rendah dari mereka, dan Xianli 3 tingkat lebih rendah dari mereka, dan sulit bagi mereka untuk menerima bahwa mereka memenggal kepala orang sebanyak 3 tingkat. Tidak hanya mereka terkejut, bahkan Fu Yide yang sedang menonton pertunjukan di luar, dan bahkan orang-orang yang menonton pertempuran di kota Xiaoxian juga sama terkejutnya. Di masa-masa awal Huangxian, dia benar-benar meledakkan tubuh periku. Bagaimana mungkin memiliki kekuatan seperti itu? Kecelakaan? Itu pasti kecelakaan. Itu karena kondisiku sangat buruk,
dan aku tidak sengaja diledakkan oleh anak ini. Kalau tidak, aku tidak akan berakhir dengan akhir yang menyedihkan. Saudaraku, kamu harus membalaskan dendamku. Potong anak ini menjadi beberapa bagian dan musnahkan roh primordialnya. Aku akan menghilangkan kebencianku. Roh primordial melarikan diri, dengan wajah keengganan, dan terbang ke langit sambil berteriak namun, Yuanshen itu baru saja lepas landas, namun ditangkap oleh seseorang. Orang yang menangkap roh primordial adalah Lu Chen. Kematian Yuanshen akan segera tiba. Wah, tidak, pahlawan itu kasihan. Melihat wajah Lu Chen yang acuh tak acuh, Yuanshen gemetar ketakutan, dan tidak bisa lagi berteriak, hanya memohon belas kasihan dengan isak tangis pelan. Ayo pergi. Lu Chen menjawab dengan ringan, dan dengan sejumput ringan tangannya, dia menghancurkan roh primordial itu menjadi beberapa bagian dan menghilang di tempat. Mungkin karena ranah Huangxian di alam abadi terlalu rendah, bahkan jika dia jatuh, dia tidak dapat membangkitkan penglihatan surga apapun. Di langit domain abadi, selain langit biru dan matahari, tidak ada satupun awan, dan tidak ada tanda-tanda akan jatuh. Saudaraku, hati-hati, kekuatan tempur anak ini tidak normal, aman bagi kalian untuk bertarung bersama. Melihat Lu Chen terlalu kuat, Fu Yidai berteriak karena dia takut Lu Chen akan membunuh saudara-saudaranya satu persatu. Murid-murid Duanyun itu awalnya panik dengan kekuatan bertarung Lu Chen, namun ketika mereka mendengar teriakan Fu Yidai, mereka benar-benar melepaskan ide untuk menangkap naga jahat itu, membuka pandangan mereka, dan bekerja sama untuk menghadapi Lu Chen. Lu Chen tidak menganggap serius pengepungan bersama mereka, dan masih tidak memanggil badan pertempuran. Bagaimanapun, kekuatan dasarnya lebih kuat dari mereka untuk menopang penglihatannya, jadi dia masih mengalahkan mereka dengan tangan gemetar. Gerakan Fan Tianshu cepat, dan gerakannya juga cepat. Sangat cocok untuk satu lawan banyak. Hanya saja Fan Tianshu tidak terlalu kuat di hadapan para abadi. Dengan satu musuh dan banyak lawan, tidak banyak peluang untuk langsung menangkap lawan. Tapi tidak masalah, ini hanya pemanasan untuk Lu Chen, dan langkah terakhir masih akan datang. Namun, tidak apa-apa bagi orang-orang ini untuk bergabung untuk menghadapi Lu Chen, tetapi seseorang di antara mereka ingin mati, dan bahkan menyerang naga Qinglin, mencoba merobohkan tunggangan Lu Chen. Dalam sekejap mata, naga bersisik hijau itu menerima 3 pukulan dan 2 tendangan. Untungnya, sisik naga itu keras dan memiliki pertahanan yang tinggi, jika tidak maka ia pasti tidak akan mampu bertahan. Kelompok orang ini berani menyerang tungganganku, mereka ingin bereinkarnasi lebih awal. Lu Chen sangat kesal, dan segera berdiri dari punggung naga bersisik hijau, menyentuh punggung naga itu, dan tiba-tiba menendang naga bersisik hijau itu keluar dari pengepungan, cari tempat untuk beristirahat dan menyaksikan pertempuran, dan lihat aku menghajar orang-orang ini untuk membalaskan dendammu. Petik 2. Terima kasih, bos. Qinglin Long terbang dengan kekuatan kaki Lu Chen, dan berkata dengan penuh rasa terima kasih di jalan. Karena kamu membantu generasi kedua yang kaya untuk keluar, dan kamu bersikeras untuk tinggal bersamaku selamanya, maka kalian semua akan mati. Lu Chen mengepalkan cakarnya, menyingkirkan tangannya yang menghancurkan surga, menggantinya dengan Mie Sikuan, dan membidik murid Duanyun dan menghancurkannya. Hancurkan dunia. Dengan satu pukulan, angin peri tidak menderu-deru, ruang tidak bergerak, tidak ada yang istimewa. Pukulan itu tidak memiliki momentum sama sekali tidak terlihat seperti pukulan peri, tetapi seperti gerakan manusia, sepertinya tidak memiliki kekuatan apapun. Itu hanya pukulan biasa-biasa saja, sepertinya tidak berdaya, tapi itu mengunci target dengan kuat. Apa, ada kesalahan, ini juga bisa mengunciku. Murid Duanyun itu tampak linglung dan terkejut, dia bahkan tergagap ketika berbicara, dia tidak percaya pukulan Lu Chen mengunci seluruh tubuh perinya. Namun, murid Duanyun tidak menunggu kematian, tanpa sadar meninju dia, dan tidak ada kemungkinan untuk menghindar kecuali melawan Lu Chen. Ledakan. Saat berikutnya, Mie Sikuan membanting, meledakkan tinju yang mendekat, menghancurkan tubuh peri. Murid Duanyun bersama-sama. Itu adalah kecelakaan. Segera setelah roh primordial melarikan diri dan berteriak, dia diledakkan oleh Lu Chen dengan jarinya, dan jatuh di tempat. Saat Lu Chen membunuh murid Duanyun ini, murid Duanyun lainnya juga menyerang di tempat. Dalam sekejap mata, Lu Chen menerima beberapa pukulan dan tendangan, ditambah ujung pedang. Tapi Lu Chen telah menempa tubuhnya sepanjang waktu, dan tubuh abadinya sangat tirani. Ini adalah luka ringan di tubuhnya, dan dia dapat menanggung semuanya.
Saudaraku, hati-hati, anak ini kuat dalam pertempuran, kamu tidak boleh berhadapan satu lawan satu dengannya. Anak ini telah kita pukul berkali-kali, dan dia tidak bermaksud jatuh. Kekuatan tubuh peri berada di luar imajinasi. Berhenti menggunakan tinju dan tendangan, gunakan semua senjatamu dan lakukan sekuat tenaga. Anak ini tidak sesederhana masa-masa awal Huang Xian. Melihat Lu Chen begitu pandai bertarung, murid Duanyun yang tersisa tidak berniat melarikan diri. Sebaliknya, mereka semakin intensif dan ingin meniduri Lu Chen sampai mati. 6 atau 7 dari mereka naik bersama, dan Lu Chen menjatuhkan 2 di antaranya, membuat mereka semua sangat marah. Jika mereka tidak membunuh Lu Chen, bahkan jika mereka kembali hidup-hidup, mereka tidak akan menghadapi kepala Duanyun. Yang penting mereka masih berlima, dan bukan tidak mungkin untuk bertarung. 5 mengalahkan Lu Chen dan 1, dan masih ada peluang untuk kembali. Namun, dalam sekejap mata, murid Duanyun lainnya dipukul sampai mati oleh Lu Chen, dan Yuan Shen juga diperintahkan untuk membunuh oleh Lu Chen. 4 murid Duanyun lainnya sedikit bingung, dan mereka tidak tahu apakah harus melawan atau mundur. Pertarungan antara keraguan dan keraguan-raguan sama saja dengan melakukan hal yang tabu, dan Lu Chen menjatuhkan 2 lagi. 2 murid Duanyun yang tersisa akhirnya ketakutan, berbalik dan melarikan diri, tetapi ditangkap oleh Lu Chen, meninju mereka satu persatu, dan mereka semua kembali ke barat. Sial, 7 dari mereka memukul 1, dan mereka terbunuh kembali. Orang-orang ini benar-benar idiot. Fu Yidai juga panik, dan segera lari sambil berteriak, Lu Chen, jangan pergi jika kamu punya nyali, aku akan meminta ayahku untuk datang dan bertengkar denganmu. Begitu kata-kata itu diucapkan, Lu Chendu masih mengejarnya, ketika cakar naga tiba-tiba muncul dari atas, mengarah ke Fu Yidai dan meraihnya. Itu seekor naga, apakah naga itu berani membunuhku? Ayahku adalah master tahap akhir Xuanxian, dan dia tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Fu Yidai mengetahui bahwa King Linlong lah yang akan menyerangnya, dia terkejut dan panik saat itu juga, dia tidak berani memohon ampun, bahkan mengancamnya. Mati, naga bersisik biru itu sangat marah, dan bahkan lebih kejam lagi, cakar naga itu langsung meraih Yuan abadi pelindung yang dikenakan oleh Beng Fui, dan menembus tubuh peri yang dikenakan oleh Fui. Naga sisik hijau saat ini adalah naga ganas dengan temperamen buruk, bagaimana dia bisa menahan intimidasi Fu Yidai? Terlebih lagi, meskipun naga berskala hijau berada di awal level pertama, naga tersebut memiliki kekuatan super, tak terkalahkan di level yang sama, dan dapat membunuh musuh di level super. Fu Yi tidak bisa memakai Huang Xian di panggung tengah, dan dia tidak terlalu kuat, jadi dia bukan lawannya sama sekali. Saat ini, Fu Yidai berani mengancamnya, hanya mencari kematian. Ayahku adalah kepala Duanyun, beraninya kamu. Fu Yidai tampak ketakutan, namun mulutnya masih keras kepala. Namun sebelum dia selesai berbicara, seluruh tubuh peri hancur berkeping-keping oleh cakar naga. Lu Chen, naga jahat, bunuh aku, Sekte Abadi Duanyun tidak akan pernah mati bersamamu. Roh primordial melarikan diri, dan saat terbang tinggi ke langit, dia mengutuk dengan marah, tunggu, ayahku akan menggorengmu hingga berkeping-keping, dan membuatmu sengsara. Kamu tidak akan melihat nasibku, tapi aku akan melihat nasibmu. King Linlong mengulurkan cakarnya yang tajam, meraih Yuan Shen Fu Yidai, menguncinya, dan berkata dengan nada menghina, kamu adalah orang bodoh yang berani mengamuk di alam abadi bahkan jika berat badannya tidak banyak, bahkan jika kamu memiliki ayah yang mampu. Aku tidak bisa menjagamu. Setelah itu, cakar naga dari naga skala hijau mencengkeramnya dengan kejam, dan menghancurkan roh primordial Fu Yidai hingga berkeping-keping.